Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulillahil karim. Al-ayah. Pemirsa Alsen TV, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan pemirsa Alsen TV dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan semangat menjalankan ibadah puasanya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Senang sekali saya Fauzia Fatma saat ini akan membuka segmen parenting yang akan membahas mengenai manajemen waktu di bulan Ramadan. Nah, pemirsa Alsen TV, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkahan. Berbagai persiapan tentu harus kita lakukan agar ibadah dapat tertunaikan dengan optimal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Yang artinya, barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Namun, pemirsa Alsen TV, tentunya selain berpuasa dan berusaha untuk melaksanakan ibadah dengan optimal, sebagai orang tua siswa atau orang tua yang memiliki anak-anak, tentu dihadapkan dengan berbagai penyesuaian, baik kegiatan pribadi maupun kegiatan yang berkaitan dengan anak-anak. Oleh karena itu, sangat diperlukan manajemen waktu yang baik. Kemudian, bagaimana cara menyusun manajemen waktu yang baik saat bulan Ramadan? Hal ini akan disampaikan oleh narasumber kita, yakni Ibu Dr. Randa Hajah Devi Sophia Samsudin atau biasa disapa Bunda Devi. Beliau berprofesi sebagai ASN Kementerian Agama Kota Bandung. Beliau juga merupakan pengisi program Inspirasi Islam Pagi di Radio Bela Salam 87,5 FM dan Radio UNESCO 99,6 FM. Serta beliau merupakan pembimbing haji dan umroh di Gina Septi International Tour and Travel. Baik pemirsa Alsen TV, langsung saja kita saksikan pemaparan materi mengenai bagaimana cara menyusun manajemen waktu yang baik saat bulan Ramadan. Selamat menyaksikan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu saja bunda-bunda, ayah bunda yang saat ini juga sedang berharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dimuliakan loh, dimuliakan, Bunda katakan, diagungkan oleh Al-Quran, dimuliakan oleh lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Al-Quran menyapa kita dengan kalimat yang sangat-sangat indah. Indah sehingga tidak tersaingi keindahannya, yang membuat orang-orang kafir itu marah dengan gelar yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Aman. Orang yang memiliki iman dan Allah sedang mengkonfirmasi iman kita untuk dibawa di Ramadan. Yang menarik. Kemudian kita juga dimuliakan oleh lisan Muhammad Rasulullah SAW, sebagaimana di sabdanya beliau mengatakan, barang siapa yang merasakan bahagia menyambut Ramadan, maka kata Rasulullah, Allah haramkan satu tetes darahnya pun untuk terhisab api neraka. Begitu dahsyatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran dengan bahagia saja, di wilayah perasaan saja yang ada bahagia ketika menyambut Ramadan, itu sudah dijamin dengan jaminan yang sangat luar biasa. Kenapa rupanya? Karena ada banyak juga orang yang ternyata kedatangan Ramadan itu malah galau, malah bimbang, malah gelisah, dan apa ya, rasanya miris. Yang digelisahkan itu, yang dibuat galau itu, yang dibuat bimbang itu hanya satu urusan yang sebenarnya akan ditinggalkan, hanya satu urusan yang sebenarnya mungkin kalau Bunda istilahkan dengan tidak terlalu penting kalau dibanding dengan akhirat, hanya satu urusan yang sebenarnya semua orang tuh bisa mendapatkan
kenikmatannya, tapi belum tentu nanti mendapat keistimewaannya. Apa itu urusan dunia? Galau dengan urusan dunia itu sesuatu yang sangat-sangat rendah. Karena dunia itu akan kita tinggalkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di salah satu hadisnya beliau menjelaskan, kalau saja ada manusia yang ingin mendapatkan dunia dan itu menjadi prioritas utama, kata Rasulullah, dunia itu tidak sebagian sayap nyamuk. Jadi kalau nyamuk itu ada sayap kiri, sayap kanan, itu tidak segede sayap kirinya. Dunia itu kecil, kata Rasulullah. Kecil sekali. Nah, maka hari ini sahabat-sahabat bergabung bersilaturahim dan alhamdulillah buat Bunda Sera pribadi diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan calon-calon ahli surga dari Al-Faseduri ini. Kita mencoba untuk merumuskan, menurunkan ayat-ayat Al-Quran dan merumuskan ayat-ayat itu menjadi satu program kegiatan yang akan kita buat DBPP Manajemen Ramadan. Insyaallah ya. Jadi kita tuh akan bikin satu garis programnya, kemudian nanti kita catat di satuan pembelajarannya, itulah ibaratnya ya. Diturunkan paginya apa, siangnya apa, sorenya apa, malamnya apa. Kemudian pada saat istirahat pun, istirahat itu diisi dengan amalan terbaik apa supaya nanti pada saat terbangun itu semua korelasi yang tersambung dari pagi sampai sore sampai pagi lagi tidak terputus dari pahala Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kita turunkan dulu Quran surat 9 ayat ke-36. Ya, Quran surat 9 ayat ke-36. Ada rumusan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan sejelas-jelasnya sebagai pembagian dari yang disebut dengan manajemen waktu. Kita bicara dari umum dulu, nanti menuju ke khusus di Ramadannya. Karena memang Ramadan posisinya tidak bisa dilepaskan dari apa yang mendampingi yang Allah sebutkan di Quran surat 9 ayat 36 tadi. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asara syahron. Kata Allah, pertama, aku menciptakan waktu untuk manusia beraktivitas secara umum disebut tahun. Dalam tahun itu ada bulan. Bulan itulah yang kemudian kata Allah, aku bagi menjadi 12 bulan. Ya, ayatnya bisa dibuka di Quran surat 9 ayat yang ke-36. Nah, ini secara umum. Jadi Quran setuju, sepakat, bahkan ikut tergetar ketika program di Al-Fasen itu di sela-sela kesibukan, di sela-sela kita mengisi kecerdasan berpikir dengan sains dan teknologi, di sela-sela kita melaksanakan tugas antara dua dunia dan akhirat, masih ada waktu yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, merumuskan hidup ini dengan panduannya Allah. Maka nanti Al-Quran itu disebut hudan. Hudan itu tidak sesederhana arti petunjuk, tapi hudan itu adalah rumusan kehidupan, ya, rumusan kehidupan, program hidup, skedul untuk menjalankan kehidupan, bahkan timingnya dijelaskan oleh Al-Quran. Nanti timingnya itu dijelaskan di Quran yang sangat pendek. Wal asri innal insana lafi khusr. Itu timingnya nanti. Itu ya. Nah, kita kembali dulu. Nah, Allah firmankan, aku sediakan buat program untuk manusia beraktivitas di muka bumi secara umum keseluruhan dari yang paling lama 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Nah, dalam 12 bulan itu
ada bulan ke-9, kita loncat. Ada bulan ke-9 namanya Ramadan. Ya kan, Ramadan itu bulan ke-9 kan? Ya, bagi sahabat-sahabat mungkin yang masih ragu ini bulan apa saja sih? 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir, 5 Jumada Awal, 6 Jumada Akhir, 7 Rajab, 8 Sya'ban, 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Zulqa'dah, 12 Zulhijjah. Silakan diulang ya. Jadi diingat-ingat nama bulan itu. Ya, yang kita seringkali mungkin 80% yang hafal Januari, Februari, Maret, April ya. Sehingga bingung kita untuk menentukan memanage waktu diisi dengan perintah Allah tuh yang mana. Misalnya tidak jarang bunda-bunda, mama-mama yang lupa pertanggalan 13, 14, 15 untuk Ayamul Bid. Oh iya ya, sekarang pertengahan bulan. Perasaan saya baru tanggal 9 karena dia ngitungnya Masehi. Misal ini misal ya. Nah, ada 1 bulan, di bulan ke-9 namanya Ramadan. Ya, nih yang istimewa buat kita. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala merumuskan di antara bulan yang ke-9 itu dari mulai bulan ke-7, 8, 9. Ini dirumuskan langsung manajemen waktunya oleh lisan mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doanya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligh alaina ila Ramadan. Gitu kan doanya. Ya Allah berkahkan. Berkah, awas. Berkah. Kalau mau kita kaitkan dengan tema yang kita angkat pada hari ini, bukan hanya sekedar cukup, banyak, tak kurang, bahkan ada lebihnya, tapi berkah bermakna memohon kita kepada Allah untuk setiap aktivitas yang kita kerjakan pada guliran detik yang berjalan, lewat di menit, datang di jam, jadi hari itu menjadi nilai terbaik di hadapan Allah. Berkah namanya. Karena nanti ada banyak orang yang sama dengan kita beribadah. Begitu adzan dikumandangkan dia kita sholat, mereka pun sholat. Begitu ada ajakan untuk tahsin atau tilawah, tidak sedikit juga tadi yang ingin ikutan. Tapi maaf, belum tentu itu menjadi keberkahan. Nah, maka supaya menjadi berkah, bagaimana kita meminiznya tentang waktu. Waktu dibagi 2. Dalam Al-Quran, waktu dibagi 2. Ya, kita belajar bahasanya dulu. 1, as-sa'ah. Makanya dalam komunikasi bahasa Arab kalau bertanya tentang waktu, kan sa'ah, jam berapa? Gitu kan? Jam berapa? Nah, ada as-sa'ah, ada al-asr. Gambarkan tulisan wal asri innal insan. Ada as-sa'ah. Bahkan maaf, waktu itu sendiri itu dari bahasa Arab. Ya, waktu itu kita meminjam istilah yang kita gunakan dan dipiralkan seakan menjadi bahasa kita, padahal itu dari bahasa Arab. Jadi kalau begitu ada 3. Ada waktu, ada as-sa'ah, ada al-asr. Ya. Nah, ketiga-tiganya itu oleh Allah disebut dalam Al-Qur'an. Misal, ketika Allah menyebutkan proses kehidupan manusia untuk menuju kepulangan kepada Allah, Allah menggunakannya dengan kalimat ilal waqtil ma'lum, sampai batas waktu yang ditentukan. Di situ pakai kata waktu. Ya, baik, kita buka satu persatu.
Apa perbedaan dari 3 istilah yang tadi? Sebab pasti ketika sesuatu memiliki istilah yang khusus, itu akan menunjukkan pada makna yang khusus. Misal, bunda-bunda, mamah-mamah pasti ngerti dong kalau bunda nyebut centong nasi. Ngerti nggak? Ngerti ya? Kalau bunda nyebut centong nasi. Boleh nggak ngambil lauk di piring pakai centong itu tidak pakai sendok? Boleh. Boleh nggak ngambil sayur pakai centong itu tidak pakai centong sayur yang agak empuk begini? Boleh. Boleh. Tapi dia punya peran spesifikasi, peran khusus bahwa maaf, mungkin secara hukum tidak salah ketika ngambil nasi pakai itu, ngambil lauk pauknya pakai itu, ngambil sayurnya pakai itu. Tapi nanti, maaf, tapi dia punya spesifikasi peran untuk ngambil nasi. Paham ya ilustrasi ini? Nah, ketika Allah menjelaskan tentang 3 istilah, ada waktu, ada sa'ah, ada al-asr, maka kalimat-kalimat itu pun punya spesifikasi makna, punya kekhususan yang tujuannya untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Begitu bilang, pakai sendok dong ngambilnya, yang kebayang bukan centong nasi, gitu ya. Punya istilah, punya kekhususan. Sekarang kita satu dulu. Apa itu waktu? Ya, apa itu waktu? Secara bahasa, waktu itu adalah keadaan yang sedang berjalan. Jadi waktu itu keadaan yang sedang berjalan yang kita isi pada saat itu, pada saat ini waktu loh. Makanya suka disebut waktunya makan siang, waktunya minum obat, waktunya tidur. Sahabat kita nyebut saat tidur, asar tidur, tidak, waktu. Khusus yang sedang berjalan, yang diisi dengan satu aktivitas yang berjalan pada saat itu. Waktu makan, waktu minum obat, waktu tidur, waktu istirahat, waktu ini, waktu itu. Bunda, kalau ke anak ngobrol misalnya, anak sedang diberi kesempatan sedikit istirahat, boleh dong lihat-lihat laptop misalnya. Lalu Bunda ngingetin, waktunya makan loh nak. Waktu atau saah atau asr yang Bunda sebut. Pasti waktu. Yang berjalan pada saat itu yang diisi oleh kegiatan saat itu waktu namanya. Nah, maka ketika Allah memberikan kesempatan itu yang kita isi saat itu dengan aktivitas yang berjalan berlaku pada saat itu, kemudian apa yang kita kerjakan saat itu berkelanjutan untuk dilakukan pada berikutnya, mungkin hari berikutnya, jam berikutnya, minggu berikutnya, maka itu disebut sa'ah. Ya. Nah, sedangkan asyr itu lebih kepada masa. Jadi ketika kita membaca wal asri diartikan demi waktu, lebih tepatnya al asr itu masuk kepada istilah masa. Apa itu masa? Dari yang waktu naik ke saat terus berlanjut menjadi satu masa. Masa ketika kita kanak-kanak, masa ketika kita sekolah. Ibu, bunda-bunda, mama-mama, kalau mengingat sesuatu yang jadi memori, biasanya menggunakan waktu atau masa. Ingat ya, masa-masa kita sekolah SMA dulu, pakai waktu atau pakai masa biasanya? Pakai masa. Ingat ya masa-masa kita sekolah dulu, masa-masa kita di SMP, masa-masa kita di SMA, itu tidak pakai waktu, walaupun pakai waktu pun
nggak salah nyebutnya, hanya kalau waktu itu diisi pada kegiatan yang sedang berlaku pada waktu itu saja. Oke? Nah, sekarang apa kaitannya istilah-istilah tadi dengan Ramadan dan dengan materi yang akan kita coba untuk share? Sehingga kita mendapatkan makna-makna yang ingin kita minis untuk bermanfaat khususnya di Ramadan. Baik, sahabat, bunda-bunda, secara khusus Allah membagi waktu, ingat waktu, saat, asyir, tadi sudah bunda jelaskan. Allah membagi waktu pada 5 kesempatan. Waktu itu apa? Yang berjalan, yang diisi oleh amalan yang pada saat itu kita kerjakan. Allah membagi pada 5. Yang ini kemudian 5-5-nya diisi dengan yang benar-benar kita kerjakan pada saat itu, dan betul-betul apa yang kita kerjakan itu mampu membuat kita semua menjadi manusia yang dimuliakan Allah. Bukan hanya itu jaminan Allah, seluruh persoalan, seluruh masalah, seluruh kehidupan kita bila sedang berhadapan dengan kesulitan, ada jaminan diberi jalan keluar dengan cepat oleh Allah. Waktu itulah disebut dengan saat zikir. Tuh, pakai saat sekarang, tidak waktu zikir. Ya. Yang mana waktu itu? Waktu yang kita sebut dengan, pinjam istilah dari syariat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi ini syariatnya. Nah, sekarang kita buka dulu. Di Quran surat 81 ayat 18. 81-18. Allah menjelaskan wasubhi idza tanafas. 81-18 ya. Jadi kembar kebalikan. Mudah untuk ngingetnya. Wasubhi idza tanafas. Ketika Allah memprogramkan ada 5 waktu yang diberikan kepada manusia, dimulai dari istilah dengan subuh, Allah sudah memberikan rumusannya. Apa itu? Tanafas. Tanafas bukan hanya sekedar hidup bernafas, bukan. Tapi sudah punya program yang jelas. Apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dilakukan, baik itu jangka terdekat, jangka menengah, atau jangka yang lama, yang panjang. Kalau dalam satu hari, awal hari, pertengahan hari, dan nanti malam hari. Satu. Nah, kemudian dari mana kita belajar itu? Dari rumusan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjelaskan, isilah setiap waktu dengan adil, sepertiganya untuk ibadah, sepertiganya untuk muamalah, dan sepertiganya untuk istirahat. Turunkan dulu rumusan Rasulnya, sepertiga untuk beribadah. Baik, bagaimana cara memanage waktu di Ramadan? Kita turunkan yang pertama, sepertiga untuk beribadah. Bunda, mama-mama dimanapun berada yang dimuliakan Allah, semoga kita diberikan oleh Allah kecerdasan untuk bisa memanfaatkan momen Ramadan ini dengan cara kita bisa memanage waktu sesuai dengan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sarankan tadi. Bahkan secara rinci sudah disebut sepertiga, sepertiga, sepertiga. Apa yang dimaksud dengan sepertiga untuk beribadah? Yuk. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ajarkan aku satu keadaan yang apabila
aku mengisi waktu itu, keadaan yang tadi dia minta, aku bisa mendapatkan jaminan kedekatan dengan Allah. Apa jawaban Rasulullah? Masya Allah, luar biasa, bijaksana dan arifnya. Rasulullah, sesibuk apapun kamu, sebanyak apapun persoalan pekerjaan tugas kamu, sisihkan waktumu untuk Allah. Ini yang dimaksud dengan sepertiga ibadah itu. Nanti bentuknya apapun. Tidak hanya sekedar sholat, tidak hanya sekedar baca Quran, mungkin di Ramadan kegiatan-kegiatan taklim dan yang lainnya, bukan hanya itu kata Rasulullah, tapi menjadikan seluruh seluruh pekerjaan yang kita kerjakan saat itu lillah, linknya hanya kepada Allah. Jadi kuncinya tadi satu, sesibuk apapun dari berbagai kegiatan kita, sediakan waktumu, kesempatanmu untuk mendekat kepada Allah. Yang kedua, optimalkan dengan melakukan hal-hal yang sunnah, karena yang wajib tetap tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Hal-hal yang sunnah sekalipun dalam bentuk ucapan. Contoh yang tadi, yang tukang roti, dia sambil ngadonin, sambil ini, sambil itu. Tapi waktunya dia minis untuk dekat, nyambung, ngeling dengan Allah. Ketiga, terakhir, al-asr. Allah sampai menegaskan wal asri innal insana lafi khusr. Kata Allah, demi masa. Artinya, jika diberi kesempatan plus petunjuknya, jika diberi keleluasaan plus arahan untuk diisinya atau pengisinya, masih juga disia-siakan, Allah langsung tegaskan wal asri innal insana lafi khusr. Manusia akan merasakan ruginya, akan berada pada titik kerugiannya. Kapan? Kalau waktu-waktu yang berjalan, saat-saat yang terlewati. Tadi Bro sudah jelaskan apa waktu, apa saat. Saat-saat yang terlewatkan dan terakumulasi jadi asar, jadi masa yang dilewati itu tidak juga diisi dengan baik, dimanfaatkan dengan optimal, maka hidup itu rugi. Kenapa? Karena semua kita pasti akan kembali, dan apapun yang kita persiapkan, adakan dunia ini, semua akan ditinggalkan. Sebab itu sahabat, rumus dari para ulama, rumus hidup itu amal, rumus wafat atau pulang itu iman. Rumus hidup kita beramal, rumus pulang kita beriman. Sebab semua amal yang kita kerjakan pasti akan berakhir, pasti akan berhenti. Apa kaitannya korelasi dengan tugas sebagai ibu, tugas sebagai istri, tugas sebagai perempuan, tugas sebagai wanita? Sebagai ibu mengurus anak-anak, sebagai istri pendamping suami, sebagai perempuan berkiprah di kiprah kita masing-masing, sebagai wanita untuk berkarya di posisi dan proporsi kita masing-masing. Apa hubungannya dengan memanage waktu untuk semua? Yuk Bunda bersama-sama kita semua, Bunda sendiri juga sama-sama berjuang. Yuk isi semuanya ini di peran-peran kita yang tadi dengan iman yang wujudnya amal soleh. Berikan keteladanan mulai dari diri kita sendiri. Sekali lagi, berikan keteladanan mulai dari diri kita sendiri dan tunjukkan kepada siapapun yang ada di sekitar kita dengan akhlak kita, dengan nilai-nilai diri kita,
bukan dengan teori, sebab sudah cukup banyak orang punya teori. Yang orang butuhkan saat ini adalah teladanan untuk menjadi aplikasi yang dibanggakan. Itu mungkin Teh Fauzia sementara prolog Bunda, untuk kemudian nanti kita akan kembangkan di diskusi kita ya. Bunda kembali serahkan dulu ke Teteh Zia di ujung sana. Mari Teh Zia. Pemirsa Alsen TV, baru saja kita sama-sama menyimak materi mengenai manajemen waktu di bulan Ramadan. Nah, sekarang saatnya kuis. Saya memiliki 3 hadiah untuk 3 orang pemenang yang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, langsung saja kita ke soal nomor pertama, nomor 1. Oke, soal nomor 1 adalah siapakah nama lengkap pemateri manajemen waktu di bulan Ramadan? Ayo, siapa yang dari tadi merhatiin pasti bisa jawab. Silahkan langsung jawab di kolom komentar ya. Oke, soal nomor 2. Bulan Ramadan di dalam tahun Hijriyah merupakan bulan keberapa ya? Ayo jawab ya langsung di kolom komentar. Pastikan format sudah sesuai. Dan soal yang ketiga, soal terakhir. Di dalam Al-Quran, waktu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu as-sa'ah dan apa ya? Oke, pemirsa Alsen TV, terima kasih yang sudah menjawab, dan yang tepat jawabannya nanti akan dihubungi oleh panitia. Sampai jumpa lagi. Pemirsa Alsen TV, terima kasih sudah menyimak materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajah Devi Sofia Samsudin. Selanjutnya, marilah kita simak tayangan kultum yang akan disampaikan oleh Saudara Kemas Azam dari kelas 9A. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, kenalin, aku Kemas Abdullah Azam As-Sajad dari kelas 9A. Pada pertemuan kali ini, aku bakal sharing ilmu tentang sholat dengan judul Sholat sebagai Healer. Suatu ketika, Rasulullah sedang capek, lelah, sibuk. Rasulullah memanggil muazinnya Bilal bin Rabah. Rasulullah berkata, "Ya Bilal, arihna bis sholah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Kalimat ini tuh punya makna yang dalam gitu, deep banget. Wahai Bilal, sebenarnya Rasulullah bisa bilang, kumandangkanlah azan atau sudah masuk waktu sholat. Tapi kenapa kalimat ini gitu yang dipilihnya? Ternyata buat Rasulullah dan para sahabat, sholat itu bukan beban. Sholat itu sebagai istirahat, rehat. Nah, apa rahasianya para sahabat bisa kayak gitu? Supaya sholat itu rehat bagi jiwa, supaya sholat itu bukan jadi beban, tapi pelepas beban. Kata para ulama, rahasia dari rehatnya jiwa dan hati saat sholat adalah al-khusyu. Khusyu, memiliki kekhusyuan. Sebelum bahas cara-cara supaya khusyuk, aku bakal bahas dulu tentang pentingnya khusyuk. Nabi SAW bersabda, ilmu pertama yang Allah angkat dari bumi adalah ilmu khusyuk. Hadis riwayat Tabrani dengan derajat hasan. Islam punya banyak cabang ilmu. Dari sekian cabang ilmu dalam Islam, yang pertama kali diangkat dari manusia adalah ilmu khusyuk. Ini artinya khusyuk adalah hal yang sangat langka. Udah jarang orang yang sholatnya khusyuk pakai ilmu khusyuk, sehingga karena jarang orang yang sholatnya khusyuk, makanya kita jadi gampang baper, kena mental illness, gampang sakit hati, dan lain-lain lah. Itu pentingnya khusyuk yang pertama. Kedua, khusyuk kata para ulama adalah kunci dari segala kebaikan. Kalau kita pengen jiwa kita tenang, rahasianya khusyuk. Kalau kita pengen Allah nolong kita dalam setiap urusan kita, rahasianya khusyuk. Khusyuk itu the key of success in every aspect of our lives. Nah teman-teman, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk meraih kekhusyuan dalam sholat. Di antaranya, 1. Merasa butuh kepada Allah. Serius, kayak ketemu orang penting. Contoh, kita ketemu
kepala sekolah mungkin atau guru lah. Pas dari jam istirahat transisi ke jam KBM, kelas kita yang awalnya mungkin berisik, gaduh, langsung rapi gitu. Karena ngerasa guru itu penting. Harusnya ketemu Allah lebih dari itu dong, lebih siap, lebih rapi. Kedua, pelajari arti dari bacaan dan doa-doa supaya bisa lebih tenang. Dengan kita mempelajari bacaan dan doa-doa itu bikin kita jadi lebih tenang, lebih menghayati, lebih connect gitu. Nggak kayak kita ngedengerin misal orang ngomong bahasa Spanyol sedangkan kita nggak ngerti bahasa Spanyol gitu. Gimana kita mau menghayati sholat kalau kayak gitu. Yang ketiga, hadirkan rasa bahwa ini sholat terakhir kita. Dengan menghadirkan rasa, oh abis ini udah nih saya bakal pergi dari dunia. Dengan begitu kita bisa lebih khusyuk dengan sholat. Semoga supaya kita tuh menghadirkan rasa kayak semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya karena ini waktu-waktu terakhir saya gitu. Nah, karena aku masih sama-sama belajar, teman-teman bisa belajar lebih dalam tentang khusyuk dan salat di YouTube atau kajian-kajian online. Demikian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga hal-hal tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Pemirsa Alsen TV, bertemu lagi dengan saya Fauzia Fatma. Di sore hari ini saya akan membuka segmen tilawah. Segmen tilawah hari ini akan diisi oleh Saudara Septia. Saudara Septia akan membacakan juz 23 dimulai dari surat Shad ayat 62. Pemirsa Alsen TV, sambil menyimak, mari kita sama-sama membaca ayat-ayat ini. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat ini bersama-sama, kita akan mendapatkan pahala dan keberkahan yang lebih banyak lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين
قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغرينهم أجمعين إن عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله عزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى عن عباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم
ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خولنه نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له الدين قل الله أعبد مخلصا له الدين فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله
لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هو الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء عذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.